Kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di Karam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ukhwah, alhamdulillah. Tentunya senantiasa puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi dan salawat serta salam kepada Nabi Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Sobat Alki dimanapun berada, semoga senantiasa tentunya dalam keadaan sehat dan segala kegiatannya diberkahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada kata-kata yang masyhur dari Umar bin Korek. Khattab, yaitu hatiku tenang karena aku mengetahui apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Tapi ternyata di lapangannya kadang-kadang apa yang kita lewatkan itu sulit sekali untuk kita lepaskan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang melepaskan atau istilah lainnya mungkin cut off ya. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang cut off bersama Ustazah Lana Salikah, yaitu tentang berani melepaskan. Mangga, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Bung Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Mudah-mudahan kebersamaan kita di sini menjadi wasilah, menjadi saksi bahwasannya insya Allah dengan segala rahman dan kasih sayang Allah, segala ampunan Allah kita dipertemukan kembali di surganya. Amin ya rabbal alamin. Cut off berani melepaskan sini bukan tentang membenci, tetapi tentang memilih apa yang harus ditinggalkan demi tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua yang harus dilepaskan harus dibenci. Ada sesuatu yang menarik dari istilah cut off ini. Dalam percakapan sehari-hari, cut off sering terdengar tegas, berhenti berhubungan, menjauh, tidak lagi memberi akses, bahkan menghapus seseorang dari kehidupan. Tetapi dalam perjalanan menuju Allah, cut off tidak selalu berarti harus memutus seseorang atau sesuatu yang lainnya. Kadang yang harus di cut off di sini justru adalah kebiasaan yang selama ini dianggap biasa. Yang harus dilepaskan bukan selalu orangnya, tetapi pengaruh buruknya. Bukan silaturahim, tetapi pola hubungan yang menyeret kepada dosa. Nauzubillahibidzalik ya. Bukan manusia yang harus dibenci, tetapi keburukan yang harus ditinggalkan. Sebab kan ada kalanya, ada kalanya eh, segala sesuatu itu kita sudah tahu ya, sebuah hubungan membuat hati semakin jauh dari Allah, tetapi masih takut melepaskannya. Sudah tahu kebiasaan itu melemahkan ibadah misalnya ya, tetapi masih dilakukan. Nah ini bukan silaturahimnya ya, sekali lagi yang harus diselesaikan atau di cut off itu, tapi yang harus di cut off itu adalah kebiasaan yang selama ini dianggap biasa-biasa saja. Yang harus dilepaskan bukan selalu orangnya juga, tetapi pengaruh buruknya. Bukan manusia yang harus dibenci ya. Nauzubillah kalau kita ada punya kebencian, tetapi keburukan yang harus ditinggalkan dari eh, lingkungan atau dari sebuah komunitas pergaulan. Sebab ada kalanya seseorang itu tahu bahwa sesuatu itu tidak baik untuk dirinya, tetapi tetap dipertahankan hanya karena sudah terlalu lama bersama misalnya, sudah tahu kebiasaan itu melemahkan ibadah misalnya, tetapi masih dilakukan. Atau sudah tahu lingkungan itu membawa pengaruh buruk, tetapi masih sulit meninggalkannya. Nah, disinilah cut off membutuhkan keberanian, bukan mengatakan aku tidak butuh lingkungan atau segala sesuatu yang ada saat itu, tetapi keberanian untuk mengatakan aku lebih membutuhkan Allah daripada membutuhkan sesuatu yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya sangat terinspirasi sekali dengan Quran surat Al-Mudathir ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warrujza fahjur. Ini ayat pendek sekali ya, tetapi luar biasa. Dan segala perbuatan dosa maka tinggalkanlah. Di situ ada kata fahjur. Fahjur ini ada perintah untuk meninggalkan. Artinya dalam kehidupan
kita semuanya ya, seorang mukmin, memang ada hal-hal yang tidak cukup hanya dikurangi, ada yang harus benar-benar ditinggalkan. Karena jika terus dipelihara, ia akan terus menjadi pintu menuju keburukan. Uzubillah. Itulah cut off yang sebenarnya, berani memutus jalan menuju dosa. Kita juga diingatkan dengan surat Shad ayat 26. Wala tattabi'il hawa, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Di sini kan luar biasa sekali ya, Allah memberi penegasannya bahwasannya tidak semua hubungan harus di cut off ya. Sekali lagi, ini bagian terpentingnya, Islam tidak mengajarkan seseorang menjadi manusia yang memutus hubungan hanya karena kecewa, tersinggung, berbeda pendapat, atau merasa tidak dihargai. Karena Allah justru mengingatkan di Quran surat Muhammad ayat 22. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya kamu berpuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Kalimat pertanyaan dari Allah yang kita bisa mengartikan bahwa maka cut off di sini kan bukan alasan untuk memutus silaturahim ya, karena kalau harus menjaga jarak, tetap jaga adab. Kalau harus membatasi interaksi, jangan sampai membalas keburukan dengan keburukan. Kalau harus melepaskan kedekatan, jangan juga lepas doa. Menjaga jarak boleh, menjaga hati tetap bersih juga itu harus. Nah, jadi apa yang harus dan siapa yang perlu di cut off bisa jadi di sini adalah dosa yang terus diulang itu harus di cut off ya. Kebiasaan membuang waktu, lingkungan yang membawa kepada kemaksiatan atau la'ibun walahun wazina watafakhurum watakathurum fil amwali wal aulad itu harus di cut off. Lingkungan yang membawa ketidaknyamanan, konten yang merusak hati, misalnya ya, pergaulan yang membuat iman melemah, iri, dengki, naudzubillah. Lalu yang harus di cut off juga adalah dendam yang tidak kunjung usai, kesombongan, lalu pikiran negatif yang membuat putus asa, bahkan rasa cinta berlebihan kepada dunia itu cut off ya. Kadang kita sibuk bertanya ya, siapa yang harus ditinggalkan? Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang harus saya tinggalkan agar hubungan saya dengan Allah menjadi lebih baik. Itu yang harus kita beranikan ya. Saya juga teringat dengan kisah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini sangat berani menghadapi konsekuensi ya. Salah satu kisah yang sangat kuat untuk menggambarkan keberanian mengambil sikap adalah kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ini. Dalam peristiwa perang Tabuk, Ka'ab sebenarnya memiliki kemampuan untuk berangkat, namun ia nunda-nunda hingga akhirnya tertinggal. Ketika Rasulullah SAW kembali ke Madinah, Ka'ab tidak mencari alasan palsu, ia memilih berkata jujur. Akibat kejujurannya ini, ia bersama dua sahabat lainnya mendapatkan ujian berat. Kaum muslimin diperintahkan untuk tidak berbicara dengan mereka. Dicuekin gitu ya. Terus selama sekitar 50 hari, Ka'ab merasakan beratnya keadaan tersebut. Didiemin gitu. Namun ia tidak mencari jalan keluar dengan kebohongan. Ia bertahan dalam kejujuran sampai akhirnya Allah menurunkan kabar penerimaan taubatnya mereka nih, Ka'ab ini ya. Yang artinya dalam Quran surat At-Taubah ayat 118, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun terasa sempit, serta mereka telah mengetahui itu ya, bahwa tidak ada tempat lari dari Allah melainkan kepadanya. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Di akhir ayat ini, Innallahu wa tawwabur rahim. Ada pelajaran besar di sini ya. Kadang Allah membuat kita merasa sempit agar kita berhenti mencari tempat bergantung selain kepada Allah. Ka'ab kehilangan kenyamanan sosial untuk sementara saat itu ya, tetapi mendapatkan sangat jauh lebih besar, yaitu penerimaan Allah. Maka
keberanian melepaskan bukan tentang kehilangan, kadang itu adalah jalan menuju penyelamatan. Dari cut off ini bukan selalu kehilangan ya, ada sesuatu yang perlu diingat juga, tidak semua yang pergi adalah kerugian. Ada yang pergi hati punya ruang untuk tumbuh. Ada kebiasaan yang harus ditinggalkan agar waktu menjadi lebih berkah. Ada lingkungan yang perlu dijaga jaraknya agar iman tetap terjaga. Ada juga keinginan yang harus dikalahkan agar ketaatan menjadi lebih kuat. Diingatkan juga saya, ada hubungan yang harus kita batasi agar hati tidak semakin jauh dari Allah. Ini luar biasa sekali, maka jangan hanya bertanya apa yang akan hilang jika saya melepaskan ini, gitu ya. Tapi tanyakan juga apa yang mungkin Allah selamatkan jika saya berani melepaskan ini. Maka di sini kita diajarkan cara melakukan cut off dengan sehat, yaitu pertama identifikasi dulu ya, lalu kedua bedakan orang dan pengaruhnya, karena tidak semua orang harus dibenci. Terkadang yang harus diputus adalah pengaruh buruknya, bukan kemanusiaannya ya atau orangnya. Lalu selanjutnya jangan hanya meninggalkan tapi mengganti hal yang lebih baik lagi. Tuh. Lalu jangan sampai menjadikan cut off ini sebagai bentuk balas dendam ya, nauzubillah. Karena tujuan cut off ini kan biar tahu rasa kehilangan itu, semoga Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak baik dengan menjaga tetap adabnya. Kita diingatkan dengan kondisi cut off seperti ini, Allah mengajarkan kita dengan satu doa di Quran surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saya yakin semua di sini udah pada hafal doanya. Di situ ada ya doa untuk menemani kita. Lalu di Quran surat di Quran surat Al-Baqarah ayat 250, Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini sangat indah sekali ya. Kita minta dilimpahkan kesabaran. Kalau dilimpahkan itu agak sempit ya bahasa Indonesianya limpahkan itu. Tapi diminta kesabaran itu afrigh alaina itu kayak, kalau bahasa Sundanya itu kayak dibanjur, disiram kesabaran gitu ya. Maka teguhkanlah pendirian kami. Lalu di Quran surat banyak ya di situ, mudah-mudahan Allah menguatkan kita dengan tadarusnya kita tiap hari, tidak lepas. Lalu doa-doa kita yang ada dalam Al-Quran kita panjatkan sehingga kita bisa memilih cut off yang mana yang harus kita lakukan. Pada akhirnya cut off di sini bukan tentang siapa yang harus kita hapus dari kehidupan, bukan tentang berapa banyak nomor yang harus diblokir dalam HP-nya, bukan tentang berapa banyak orang yang tidak lagi kita ajak bicara. Lebih dari itu, tentang keberanian melepas apa yang membuat hubungan dengan Allah semakin menjauh. Wallahu a'lam. Terima kasih semua yang sudah hadir di sini. Semoga kita semuanya Allah beri ampunan dan rahmat kasih sayang sehingga kita bisa memilih dan menjadikan kehidupan kita wasilah-wasilah kebaikan. Wallahu a'lam. Terima kasih Bung Farhan, dan semoga amaliah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah. Hatur nuhun kepada Ustaz Hana atas karom hari ini. Dan untuk Sobat Alki dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa bisa melepaskan hal-hal, bukan siapa ya, tapi apa yang membuat kita jauh dari Allah dan mendekat kepada sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup untuk hari ini. Nah, Sobat Alki dimanapun berada, semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk bahagia dan menyenangi apa-apa yang terjadi pada kehidupan kita. Baik, itu mungkin untuk hari ini. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bung Farhanun, sampai jumpa di karom yang akan datang. Singkat waktunya, panjang manfaatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.